Ya, pemirsa, laporan langsung dari biro-biro kami di Jawa Timur dan Jawa Tengah akan disampaikan Lalita Ganda Putri dan juga Sandro Matondang. Kita akan mulai terlebih dulu dari Jawa Tengah, di mana 28 poliklinik desa di 4 kecamatan Kabupaten Pati terendam banjir. Akibatnya korban banjir kesulitan memperoleh pelayanan pengobatan. Laporan lengkap mengenai hal ini akan disampaikan Lalita Ganda Putri langsung dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lalita. Ya, Mutia, masih tingginya genangan air banjir di Pati, Jawa Tengah mengakibatkan lumpuhnya sarana kesehatan bagi masyarakat desa. Dan akibatnya puluhan sarana kesehatan desa di 4 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir. Lumpuhnya sejumlah poliklinik kesehatan desa telah berlangsung selama 2 bulan. Sejak banjir pada akhir Desember tahun lalu, poliklinik desa masih terendam 1 hingga 2 meter. Sejumlah 28 poliklinik desa terletak di 4 kecamatan, yakni 3 di Pati Kota, 9 di Jakenan, sedangkan 4 poliklinik di Gabus dan 12 di Juwana. Sejumlah warga mengeluhkan kondisi tersebut karena kini banyak warga yang terserang penyakit tidak dapat berobat. Seperti poliklinik desa Karangrowo, Kecamatan Jakenan ini, perabotan ruangan dan sarana kesehatan lain sudah terendam banjir sejak akhir Desember tahun lalu. Untuk tetap melayani kesehatan warga, petugas kesehatan setempat dan Dinas Kesehatan Pati menggunakan perahu keliling. Ya, Mutia, Dinas Kesehatan Pati, Jawa Tengah memberikan pengobatan bagi warga di desa-desa terisolir. Dan karena tingginya genangan banjir dan juga sulitnya medan, petugas kesehatan menjangkau daerah terisolir tersebut menggunakan perahu. Pengobatan untuk korban banjir di 12 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sudah dilakukan sejak banjir melanda akhir Desember tahun lalu. Sementara pada banjir susulan di 9 desa terisolir, kini mulai dilakukan juga pengobatan. Pengobatan dilakukan di posko-posko kesehatan. Petugas kesehatan pun menggunakan perahu untuk menjangkau desa itu dan memberikan warga obat-obatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Data dari Dinas Kesehatan Pati menyebutkan dari 72 desa di 12 kecamatan, 9 diantaranya merupakan desa terisolir, yaitu Karangrowo, Ngastorejo, dan Tondomulyo di Kecamatan Jakenan, kemudian Desa Minto Basuki, Banjarsari, Wuwur, dan Pantirejo di Kecamatan Gabus. Sementara di Kecamatan Juwana ada 3 desa terisolir, yakni Minto Mulyo dan Gadingrejo, serta Bendar. Pengobatan perahu keliling di desa-desa terisolir dilakukan bergilir setiap harinya. Harus keluar. Iya. Terus Pakai perahu. tetap pakai perahu. Iya. Berapa kali seminggu periksa? 1 bulan sekali. Oh, 1 bulan sekali. Terus kalau adanya ini, ada periksaan gini? Ya, nggak periksa ke sana. Periksa di sini aja. Mutia? Ya, Lalita, untuk ketersediaan air bersih di daerah-daerah yang terendam banjir ini seperti apa, Lalita? Ya, Mutia, memang air bersih merupakan suatu permasalahan di daerah-daerah yang tergenang banjir. Pasalnya, sejumlah sumur warga yang dimanfaatkan warga sebagai sumber air bersih juga terendam banjir. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan reporter Metro TV Nancy Novita. Banjir yang terjadi di Kabupaten Pati menyebabkan rumah-rumah warga terendam air. Sumur yang dimiliki sebagian warga di rumah mereka tidak dapat digunakan karena terendam banjir. Akibatnya sumber air bersih terganggu. Sebagian warga di Kabupaten Pati ini mengandalkan sumur sebagai sumber air bersih. Di desa Banjarsari misalnya, sebagian besar sumur yang dimiliki warga di desa ini sudah tergenang air banjir. Karena banjir, kualitas air bersih yang keluar terganggu dan warga kekurangan air bersih. Untuk keperluan penggunaan air sehari-hari seperti mandi, makan, mencuci, mereka menggunakan air banjir. Bahkan mereka juga buang air di genangan banjir ini. Untuk menambah persediaan air bersih, Dinas Kesehatan telah memberikan fasilitas 1 unit water purifier untuk para korban banjir di seluruh Kabupaten Pati. Di Desa Banjarsari, persediaan air sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan. Dengan begitu, warga dapat memperoleh air bersih. Namun, sejumlah warga memilih menggunakan air banjir. Air yang tersedia saat ini yang disediakan oleh pemerintah bantuan itu rasanya kurang bagus. Apa itu istilah orang desa itu ampang gitu, masih terasa kayak ada bahan kimianya. Sedangkan anak saya yang kecil aja kalau minum air dari situ biasa agak batuk-batuk,
Malah dia lebih suka pakai air yang ada di sungai ini yang air banjir gitu. Warga sangat membutuhkan air bersih, apalagi dalam kondisi banjir seperti ini yang airnya kotor. Ya pemirsa, ini adalah kamar mandi yang tergenang air, dan karena banjir, kamar mandi ini tidak bisa digunakan. Untuk aktivitas mandi, cuci, dan kakus, para warga terpaksa melakukannya di tengah banjir. Banjir di Kabupaten Pati yang sudah terjadi berbulan-bulan ini menyebabkan kurangnya air bersih untuk warga, dan itu menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit. Dari Pati, Jawa Tengah, Nancy Novita, Wahyu Priyono, Metro TV. Demikian laporan kami dari Pati, Jawa Tengah, dan kini kembali ke studio Mutia. Ya, baik Lalita, kini kita beralih untuk melihat bagaimana di Jawa Timur setelah Tanggul Bengawan Solo hari ini kembali jebol. Luapan air dilaporkan mulai merendam akses menuju rumah warga, dan Sandro Matondang dari Biro Surabaya sudah siap dengan info lengkapnya. Sandro, seberapa luas dampak luapan Bengawan Solo hari ini? Mutia, luapan air Bengawan Solo kembali menjebol tanggul di kawasan Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur. Air tanggul yang mulai jebol ini mulai mengenangi rumah-rumah, jalan-jalan di sekitar rumah warga. Tanggul rawan Bengawan Solo di Desa Tegalrejo, Kecamatan Widang, Tuban, Jawa Timur yang masih dalam tahap perbaikan akibat diterjang luapan Bengawan Solo pada tanggal 2 Januari lalu kembali jebol. Bahkan tanggul yang masih dalam tahap perbaikan tersebut hanya sekitar 1 meter lagi akan terendam dari luapan Bengawan Solo. Namun pihak kontraktor masih berusaha untuk meneruskan perbaikan tanggul tersebut. Akibat jebolnya tanggul ini membuat air banjir mulai mengenangi jalan-jalan di warga. Apabila Bengawan Solo terus meluap, dipastikan rumah-rumah warga akan terendam banjir kembali. Warga sekitar merasa resah karena luapan Bengawan Solo tersebut. Sebab dari awal Januari hingga saat ini rumah mereka sudah 3 kali terendam banjir. Tiga kali. Kalau ini makin naik, berarti keempat kali Mbak ya? Iya. Gimana Mbak? Resah nggak? Kenapa? Khawatir nggak? Iya, khawatir. Waktu tinggi kemarin mengungsi kemana? Di Tangkis. Di Tanggul ya? Tanggul. Bengawan ya. Apabila rumah mereka terendam banjir, maka warga kembali di sepanjang Tanggul Bengawan Solo. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami laporkan kembali ke Anda, Syu. Ya, Sandro Matondang melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Lalita Ganda Putri, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Rekan-rekan, terima kasih. Pemirsa.